Baik, saya akan menjelaskan cara mendapatkan koordinat terkoreksi dari setiap titik-titiknya. Jadi untuk mendapatkan koordinat terkoreksi, kita harus mencari terlebih dahulu delta x, dan delta y yang sudah dikoreksi, yang sudah terkoreksi. Caranya, kita harus mencari terlebih dahulu delta x-nya yang belum terkoreksi, yaitu dengan cara jarak datarnya dikali dengan untuk x itu sin dari azimutnya, dan untuk y itu jarak datarnya dikali dengan cos azimutnya. Kedua ini diperoleh dari, jadi misalnya begini, misalnya ada 1, 2, diketahui azimut. Nah, azimut kan besar sudut dari arah utara ke garis 1, 2 ini. Nah, sehingga untuk delta x-nya ini kan delta x. Untuk delta x-nya bisa juga di sini. Kalau bingung, delta x-nya itu bisa diperoleh dari delta x bisa diperoleh dari ini. Misalnya ini S. Nah, berarti S dikali sin ini sudut alfa atau azimutnya. Nah, sementara untuk Y ini kan delta Y. Nah, delta Y dapat diperoleh dengan, kalau ini kan juga delta Y. Kalau samping sudut itu berarti menggunakan cos. Berarti S cos azimut. Nah, sesudah mendapatkan delta X dan delta Y yang belum terkoreksi, nah, kita harus mencari koreksinya terlebih dahulu. Dengan cara pertama-tama kita harus dari hasil delta X yang belum dikoreksi tadi kita jumlahkan. Nah, yang pertama kita cari ini sigma delta X-nya. Artinya semua jumlah semua delta X yang didapat, delta X yang belum dikoreksi. Nah, setelah itu kita jumlah semua jarak datarnya. S12 tambah S23 tambah seterusnya sampai S78. Nah, setelah itu Nah, untuk mencari koreksi kita bisa menggunakan cara koreksi delta X atau K delta X itu bisa diperoleh dengan X awal, artinya absis awal dikurang absis akhir dikurang absis awal.
Nah, dikurang dengan sigma delta X atau semua jumlah delta X yang belum dikoreksi tadi. Nah, ini kita akan memperoleh K delta X. Nah, setelah itu kita bisa lanjut. Kita bisa mendapatkan delta X dan delta Y yang terkoreksi. Setelah mendapatkan ini, kita bisa mendapatkan delta X dan delta Y yang sudah terkoreksi dengan cara delta X yang benar atau terkoreksi atau benar saja. Yang benar yaitu delta X tadi yang belum dikoreksi ditambah dengan S-nya per sigma S atau jumlah jarak datar dan jarak datarnya ini dikali dengan koreksinya K delta X. Begitu pula dengan delta Y. Tinggal diubah semua X dengan Y, delta Y ditambah S per sigma S dikali koreksi delta Y. Itu juga berlaku di sini, dikoreksinya tinggal diganti dengan Y. Nah, setelah kita mendapatkan delta X dan delta Y yang terkoreksi, nah, untuk kita bisa mendapatkan setelah didapatkan tadi, kita bisa mendapatkan ini koordinat dan koordinat yang terkoreksi. Caranya, X benar itu sama dengan X sebelumnya ditambah dengan delta X yang sudah dikoreksi tadi. Nah, dari ini kita bisa mendapatkan koordinat yang benar. Begitu pula dengan ordinat X Y sebelumnya ditambah dengan delta Y yang sudah dikoreksi. Oke, kita masuk ke soalnya. Nah, seperti ini yang saya maksud tadi. Kita mencari terlebih dahulu delta X-nya, delta X12 tapi belum dikoreksi. Begitu pula dengan delta Y-nya, delta X23-nya, delta Y23-nya, dan sampai seterusnya. Nah, setelah didapatkan semua delta X dan delta Y yang belum dikoreksi, nah, kita hitung panjang selisih absisnya, panjang total selisih absisnya. Artinya semua tadi delta X yang didapat dijumlahkan sehingga menghasilkan ini 573,67. Nah, untuk koreksi penutup absis, karena pada nomor 1 itu adalah poligon tertutup, maka akhirnya sama awalnya itu sama, sehingga ini hasilnya 0. Nah, tersisa minus sigma delta X-nya, sehingga koreksinya sama dengan minus 573,67. Nah, untuk kesalahannya kita bisa dapatkan dengan minus koreksi. Nah, fungsi dari kesalahan di sini kita bisa gunakan untuk mencari kesalahan setiap delta X. Tetapi karena kita ingin mencari koordinat yang benar, maka
Kita cukup mencari koreksinya saja. Nah, yang dibutuhkan juga tadi sigma S atau panjang total jarak datar. Dijumlahkan semua sehingga menghasilkan 913,39. Nah, kita masukkan. Untuk mendapatkan delta X12 yang benar, caranya delta X12 tadi yang dihitung menggunakan sin, S dikali sinus azimutnya, atau S12 dikali sin A12, kemudian ditambahkan dengan ini. Nah, ini adalah rumus koreksi masing-masing atau koreksi setiap delta X. Nah, koreksi setiap delta X itu didapat dari panjang jarak datarnya dibagi dengan total jarak datar dikali dengan koreksinya. Nah, ini menghasilkan koreksi setiap delta X. Sisa dijumlahkan. Delta X12 itu 73,83. Ini koreksi setiap delta X-nya akan menghasilkan 0,52. Begitu pula dengan delta X23. Delta X23 begitu juga sama dengan delta X12. Begitu sampai ke bawah. Nah, kemudian lanjut dengan delta Y-nya. Sama seperti delta X. Kita jumlahkan total selisih ordinat. Itu menghasilkan 610,05. Sama tadi caranya untuk mendapatkan koreksi penutup ordinat, artinya ini koreksi untuk semua ordinatnya. Ini koreksi untuk semua ordinatnya. Sehingga untuk dimasukkan untuk mendapatkan delta Y yang benar, kita harus mencari koreksi setiap delta Y-nya masing-masing. Tidak boleh langsung ini. Caranya yaitu tadi panjang datarnya dibagi dengan semua atau total dari panjang datar dikali dengan semua koreksi delta Y. Sama tadi caranya, tinggal diganti dengan delta Y. Nah, setelah didapatkan semua tadi delta X12 yang benar, delta Y12 yang benar, kita tinggal masukkan, kita tinggal tambahkan ke X sebelumnya atau koordinat sebelumnya atau ordinat sebelumnya. Artinya misalnya untuk mencari X2 yang benar, kita tinggal menambahkan tadi delta X12 yang benar dengan X1. Nah, dengan menghitung ini kita akan mendapatkan ini. Begitu pula dengan X3 benar. Caranya X2 benar, yang ini ditambah dengan delta X23 yang benar yang dihitung tadi. Begitu seterusnya, begitu pula dengan Y-nya. Misalnya untuk mencari Y2 benar, Y2 yang benar. Nah, untuk mendapatkan Y2 benar, tinggal menambahkan hasil tadi delta Y12 yang benar dengan koordinat sebelumnya Y1. Artinya kita mendapatkan koordinat yang benar untuk Y2. Begitu pula dengan Y3. Nah, untuk mengetahui apakah kita sudah benar dalam menghitung koordinatnya, kita bisa lihat di sini. Karena tadi diketahui pada soal itu X1 sama dengan 7. Yang ini 87,66. Nah, ini diketahui dan artinya ini adalah koordinat yang sudah tetap atau benar. Nah, itu kalau pada koordinat tertutup
X akhir akan sama dengan X awal. Begitu pula dengan Y-nya. Y akhir akan sama dengan Y awal. Karena tertutup, baku sambung-sambung. Misalnya mulai di sini dan berakhir di sini juga. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kami mendapatkan 777.287,57. Nah, ini cukup mendekati dengan 77287,66. Nah, untuk Y-nya kita mendapatkan hasil yang pas, yaitu 9421.397,18, dan ini sama dengan Y yang diketahui. Nah, untuk nomor 2 sama saja caranya, tapi ini poligon terbuka terkontrol penuh. Terbuka terkontrol penuh. Nah, caranya semua sama. Langkah-langkahnya sama, tetapi yang berbeda hanyalah ini. Kalau tadi poligon tertutup terkontrol penuh itu koordinat awalnya sama dengan koordinat akhir, ini beda. Koordinat X awalnya tidak sama dengan X akhirnya. Begitu pula dengan Y awalnya tidak sama dengan Y akhirnya. Nah, sama caranya kita cari terlebih dahulu delta X12-nya, ya, tapi belum terkoreksi. Caranya sama tadi dengan menggunakan untuk X itu sin dan Y itu cos. Sama caranya. Lanjut, kemudian sama lagi langkahnya, hitung semua jumlah delta X-nya yang didapatkan sehingga menghasilkan 469,63. Nah, ini yang membedakan dari poligon terbuka dengan poligon tertutup, di mana X akhirnya beda dengan X awal, begitu pula dengan sebaliknya. Sehingga pada koreksi penutup apsis yang hasil ini tidak menghasilkan 0. X akhir dikurang X awal ini dikurang dengan sigma delta X yang didapat dari sini. Hasilnya minus 541,22. Nah, karena kita fokus mencari koordinat yang terkoreksi, maka kita cukup mendapatkan koreksi penutup apsisnya. Nah, sama dengan sebelumnya juga untuk koordinat sama seperti poligon tertutup, poligon terbuka juga sama, kita harus mencari sigma S-nya atau panjang total jarak datarnya. Nah, pada poligon terbuka kita mendapatkan ini panjang total 796,67 meter. Nah, sehingga untuk mendapatkan delta X12-nya sama juga dengan poligon tertutup, yaitu delta X12 yang didapatkan dengan cara panjang jarak datar dikali sinus untuk X ya, dikali sinus azimutnya. Nah, kemudian ditambah dengan koreksi setiap delta X-nya. Sama tadi untuk delta X12 itu S12 per sigma S dikali koreksi delta X. Nah, nanti akan menghasilkan minus 8,397. Untuk delta X23 menghasilkan 21,989. Begitu seterusnya. Oh, terulang. Nah, maka setiap delta Y yang benar, bukan ini. Nah,
Nah, setelah mendapatkan semua tadi delta Y, delta X dan delta Y yang sudah benar atau terkoreksi, kita bisa mendapatkan koordinat dan ordinat yang terkoreksi juga. Untuk X2 kita cukup menambahkan koordinat sebelumnya atau X1 ditambah dengan delta X12 yang benar tadi, sehingga kami mendapatkan nilai ini. Begitu pula dengan X3 kita mendapatkan nilai ini. Sampai ke bawah kita mendapatkan nilai ini, X8. Dan ini nilainya hampir sama dengan X8 yang diketahui pada soal, sehingga bisa dianggap benar. Begitu pula dengan untuk koordinatnya sama caranya, sisa misalnya Y2 benar, itu caranya Y1 ditambah delta Y12 benar, sehingga menghasilkan nilai ini. Begitu seterusnya. Nah, pada koordinatnya kita Y8 kita mendapatkan ini 9421315,11 yang dimana koordinat yang diketahui dari soal atau yang benar Y8 itu Y9421315,12. Hasilnya cukup mendekati, maka dapat dianggap benar. Nah, demikian penjelasan mengenai cara mendapatkan koordinat terkoreksi. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Surkia mengenai cara memplot koordinat yang sudah benar ke Google Earth.